Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 23650012, di mana video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan PPT dalam mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Eri Mustar Hasiri, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas PPT dengan judul Project Cost Management. Oke, lanjut pada penjelasannya. Kita masuk pada pembahasannya dan penjelasan mengenai review PPT dengan judul Project Cost Management. Oke, yang pertama ada poin pentingnya manajemen biaya proyek. Nah, proyek teknologi informasi memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran, di mana studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% pada tahun 1994 sampai dengan 56% pada tahun 2004. Kemudian poin biaya manajemen biaya dan manajemen biaya proyek, di mana biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar dan lain-lain. Kemudian manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Lanjut pada poin proses manajemen biaya proyek. Di sini kita bisa lihat poin pertama itu ada planning cost management, di mana dia akan menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Kemudian yang kedua, estimating cost, di mana dia akan mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian poin ketiga yaitu determining the budget, di mana dia akan mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Kemudian poin yang keempat itu ada controlling cost, di mana ini akan mengendalikan perubahan anggaran proyek. Kemudian di sini ada gambar untuk perencanaannya, kemudian monitoring and controlling, project start, dan project finish. Lanjut. Nah, di sini ada project cost management. Yang pertama 7.1 cost estimation, 7.2 cost budgeting, dan yang 7.3 itu cost control. Kita bisa lihat yang pertama ada poin inputs, kemudian tools and tech requirements, kemudian 3 output, sama pun dengan 7.2 dan 7.3. Oke, lanjut pada poin prinsip dasar manajemen biaya. Yang pertama ada profit atau keuntungan. Yang kedua margin profit. Yang ketiga siklus hidup biaya. Keempat cash flow analysis. Kelima biaya atau manfaat yang nyata. Kemudian keenam biaya atau manfaat yang tidak nyata. Kemudian biaya langsung, dan yang terakhir yaitu biaya tak langsung. Oke, lanjut pada poin selanjutnya itu estimasi biaya, di mana manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Kemudian penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya teknologi informasi. Lanjut. Poin rencana manajemen biaya. Nah, rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Kemudian, presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh.
Lanjut pada poin alat bantu dan teknik estimasi biaya. Yang pertama ada perkiraan analog atau atas ke bawah, kemudian perkiraan bawah ke atas, ketiga pemodelan parametrik, kemudian alat bantu komputerisasi. Oke, lanjut pada poin penganggaran biaya. Nah, untuk penganggaran biaya biasanya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. Kemudian WBS, di mana WBS merupakan masukan yang perlu untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Kemudian sasaran. Nah, sasarannya itu adalah untuk menghasilkan cost baseline. Nah, untuk anggaran per phase, waktu digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Nah, di sini ada contoh cost baseline. Kita bisa lihat, di sini ada survey your project cost baseline created Oktober tanggal 10 2006. Kita bisa lihat di sini untuk WBS itemsnya. Contoh pada cost baseline-nya. Oke, lanjut. Itu ada poin pengendalian biaya. Yang pertama, pengendalian biaya proyek mencakup pertama, pemantauan kinerja biaya. Yang kedua, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Kemudian, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Kemudian yang kedua itu ada Earned Value Management, di mana dia merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Lanjut pada poin Earned Value Management atau EVM. Nah, EVM ini adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Nah, untuk menggunakan EVM ini harus dibuat terlebih dahulu baseline-nya, yaitu original plan plus approved change. Nah, dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Jadi, secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaat EVM dapat optimal. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam EVM. Yang pertama itu ada planned value, kemudian actual cost, kemudian ada earned value. Nah, yang pertama itu ada planned value atau PV. Nah, di mana dia adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Kemudian yang kedua, actual cost atau AC, di mana AC ini adalah biaya total langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga ada earned value atau EV. Nah, EV ini adalah estimasi nilai atau value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai. Oke, lanjut. Nah, di sini ada istilah yang berikutnya itu ada cost variance, di mana CV. Nah, CV yang dimaksud ini adalah menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Kemudian ada schedule variance. Nah, di mana CV? Nah, CV ini adalah variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Kemudian ada cost performance index atau CPI. Nah, CPI ini adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek ya, sampai waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu Schedule Perform Index atau CPI. Nah, CPI ini adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek. Lanjut, di sini ada rumus-rumus earned value. Kita bisa lihat di sini untuk rumus-rumusnya pada tabel 7.8 earned value formulas. Itu ada terms dan formula. Pertama termsnya itu ada earned value. Formulanya itu EV. P if to date X percent complete. Kemudian termsnya cost variance. CV sama dengan EV kurang AC. Kemudian schedule variance dengan
Rumusnya yaitu CV sama dengan EV kurang PF, kemudian cost per sini ada cost performance index dengan rumusnya itu CPI sama dengan CPI sama dengan EV bagi AC. Kemudian schedule performance index rumusnya itu CPI sama dengan EV bagi PF, kemudian estimate at completion atau EAC dengan rumusnya itu EAC bagi BAC sama dengan BAC bagi CPI. Kemudian yang terakhir yaitu ada rumus estimated time to complete, itu dia rumusnya itu original time estimate atau SPI. Lanjut, di sini ada contoh soalnya. Di sini contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu sebuah proyek memiliki anggaran 9.000 dan dilaksanakan dalam 9 bulan. Nah, diasumsikan bahwa pengeluaran biaya per bulan tetap. Setelah 2 bulan, manajer proyek menyatakan bahwa 5% pekerjaan telah selesai dengan pengeluaran biaya sebesar $1.500.000. Pertanyaannya itu hitunglah EV, net value, CV, cost variance, CV dan CV schedule variance. Kemudian yang kedua, hitunglah CPI, SPI dan itu. Kemudian yang ketiga, hitunglah EAC-nya. Kemudian dan ETC. Penyelesaian di sini keterangan BAC sama dengan $9.000, PV-nya ada $2.000, kemudian AW-nya sama dengan 5%, kemudian AC-nya ada 1.500. Yang pertanyaannya tadi kan akan menanyakan EV. Nah, untuk rumus EV itu di sini ada EV sama dengan 0,15 dikali dengan $9.000 sama dengan $1.350. Kemudian CV 1.350 dikurang $1.500 sama dengan $150. Indikasi project over budget. Kemudian CV-nya itu sama dengan 1.350 dikurang dengan 2.000 yaitu minus $650, di mana indikasi project behind schedule. Kemudian penyelesaian yang kedua itu adalah CPI sama dengan 1.350 dibagi dengan 1.500 akan menghasilkan 0,9. Kemudian CPI ada 1.350 bagi 2.000 sama dengan 0,67. Kemudian pada poin ketiga itu ada EAC yaitu 9.000 dibagi dengan 0,9 sama dengan 10.000. Kemudian ada TC sama dengan 9 dibagi 0,675 sama dengan 13,34 bulan. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu saja mengenai penjelasan PPT dengan judul Project Cost Management. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.